So, bismillahirrahmanirrahim. Idza tawaddoa, di mana-mana wudu, saha al abdu, abdi al muslimun al muslimu anu Islam awil mukminu anu iman maka atawanya atawan iman Pagosala maka ngumbah wajhahu kana wajah mukmin kharaja maka keluar min wajhihi dina wajah mukmin naon wajah teh larai naon kulu khotiatin sakur-sakur kasalahan nadoro anu ninggali ilaiha kana khotiah kana khotiah kesalahan cisok baca bareng. Jadi maksud barang siapa yang berwudu tatkala berwudu satu hamba Allah yang Islam awil mukminu atau yang iman berwudu gosala membasuh wajahu ke wajahnya mukmin tadi wajahnya itu dibasuh kharaja maka keluar min wajhihi dari wajahnya mukmin apa kulu khotiatin semua kesalahan itu keluar dari wajah nadoro yang melihat ilaiha kepada khotiah. Jadi begitu kita melihat kepada kesalahan kita bi'ainihi dengan mata si mukmin. Dengan mata mukmin begitu merasakan apa ada kesalahan dimisahkan dengan matanya. Contoh apa? Contoh mata yang kesalahan mata itu apa? Apa sih? Aduh, sebal berpandang-pandangan, ada kemesraan, ada hati yang apa, ada nafsu di hati kita. Aduh, sebal Surabi wae sia. Lain kedunya unggul aya berpandang-pandangan dengan pacar, berpandang lain jenis, itu pun ada rasa perasaan, ada rasa nafsu, itu ya itu dosa juga itu. Apalagi kita memandang, melihat apa-apa yang dosa, tasya film BM. Dosa sih. Nonton film BF itu taranjang kituan kias film BF. Kemenang itu dosa, nggak boleh itu dosa itu. Makanya dengan air wudhu kita, dengan membasuh muka kita, mengambil air wudhu, membasuh muka, maka dosa-dosa semuanya dosa yang dikerjakan oleh mata kita itu semuanya keluar. Keluar. Ma'al ma'i sarta nancai beserta air kita membasuh muka kita
ketika air itu berjatuhan, maka dosa-dosa kita juga itu berjatuhan. Dosa-dosa kita berjatuhan. Aw ma'al akhiru qatril ma'i, atau beserta akhirnya apa keceretan itu apa sih? Percikan atau beserta percikan, akhir percikan air. Jadi berjatuhan dosa-dosa semuanya yang dilakukan oleh mata kita atau dilakukan dengan wajah-wajah kita gitu. Berjatuhan semuanya. Faida gosala, maka di mana-mana membasuh yadahu, tangannya mukmin, kepada tangan mukmin dibasuh tangan itu. Dibasuh tangan. Dari cara membasuh tangan seperti ini. Ini kan air jatuh ke sini itu harus diusap kembali di sini. Makanya ada anak-anak santri itu ada jurus wudu, patah tulang orang itu dengan jurus wudu itu bisa patah semuanya. Makanya macam-macam sama santri mah. Faida gosala, maka di mana-mana membasuh yadahu, kepada tangan si mukmin, kharaja, maka keluar min yadaihi, dari tangannya mukmin, apa? Kullu khotiatin, semua dosa, semua kesalahan keluar semuanya dari tangan ketika membasuh tangan itu. Tangannya dibasuh dengan air berwudu, maka keluar dari tangannya itu adalah kullu khotiah, semua kesalahan keluar dari tangan itu, diampuni istilahnya itu. Kanat, yang bukti batosat, menepuk atau memukul kepada khotiah, kesalahan yang pernah kita tepukan, pernah bujur, tok kayak kita. Pokoknya pernah napaksi dengan orang itu, pernah nepuk tangan kita dengan tangan, terus pernah mukul dengan tangan kita, yang pernah menepuk apa segala macam, meraba juga. Meraba apa aja yang diraba oleh kita itu, yang berdosa, yang sifatnya berdosa, itu semuanya dimusnahkan oleh Allah ketika dibasuh tangannya dari sedang berwudu, membasuh tangan, maka beserta dengan air, ma'al ma'i beserta air, atau ma'al akhir qatril ma'i, atau beserta akhir apa tadi? Percikan air. Sama-sama beserta dengan air itu. Terbasuh semuanya. Dosa-dosa kita, makanya orang yang suka berwudu itu banyak dihapus dosa-dosanya. Tidak terlalu banyak dosa kalau orang yang suka berwudu. Jelas itu orang bersolat yakin dosa-dosanya banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil, bukan dosa besar, bukan dosa kecil, itu dihapus sama Allah Subhanahu wa taala dengan sababiyah syariat dari wudu kita. Makanya dosa besar mah harus taubat. Dosa kecil bisa terbasuh bisa dihilangkan oleh wudu. Tapi kalau dosa besar itu yakin harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faida gosala, maka di mana-mana membasuh rijlaihi, kepada apa? Kakinya mukmin. Kakinya mukmin itu dibasuh di dalam wudu itu. Rijlai mana rijlai kakinya. Kharajat, maka keluar apa? Kullu khotiatin, semua kesalahan keluar. Masat yang melarikan atau melangkahkan
kakinya ke kesalahan, ke khotiah tadi, rijlahu kakinya si mukmin ma'al ma'i beserta air, au ma'al akhiril qatril ma'i atau beserta akhir percikan air, musnah semuanya itu dosa-dosa yang dilakukan oleh oleh kaki. Kita melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang berdosa, atau pernah menendang, atau pernah segala sesuatu yang dinamakan dosa, yang jenis yang bentuknya dosa itu, dengan membasuh kaki di dalam wudhu kita, maka setelah dibasuh kaki kita itu semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki kita itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Understand? Yes, Daddy. Understand? Apalagi? You understand? Yes. Do you know Iswan the Haikal kaset lemah? Amin. Apalagi terusnya naon tadi teh? Naon nyai eta nyai? Hatta yahruju sehingga keluar, nakian halnya bersih, min dunubi dari semua dosa-dosa itu bersih. Kalau orang berwudu itu hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi jelasnya apabila kita sedang berwudu, kita membasuh muka, maka semua dosa-dosa yang dilakukan oleh muka kita dan mata kita itu dihapus oleh Allah. Terus juga kita sedang membasuh tangan kita, maka semua dosa-dosa kita yang dilakukan oleh tangan kita, yang pernah meraba apa sih? Entong bagi. Mau payudara. Meraba yang dosa, nyabok, naon, nampar itu termasuk mukul itu termasuk berdosa itu. Maka kita melaksanakan wudhu untuk bersolat memang bersolat kita nih. Maka kita berwudhu dulu, maka dosa-dosa semua yang dilakukan oleh tangan kita itu beserta air wudhu semuanya terbuang dosa-dosa kita itu sampai akhir percikan air wudhu tadi terbuang semua dosa-dosa kita. Apalagi kalau kita terus wudhu ya. Jadi mendawamkan ngalanggengkeun wudhu, memperpanjang wudhu gitu. Udah beres wudhu, udah batal wudhu lagi, udah batal wudhu lagi, itu lebih hebat lagi seperti itu. Maka apabila mata kita melihat sesuatu yang sifatnya berdosa, tidak disengaja ataupun disengaja, itu bisa jadi dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Jumaat disengaja oke namun kan selama ada. Kenapa dipelong? Tamaranya kinong. Kenapa dipelong kemarin teh? Saya pelong biasa we, cuma mata saya nih. Dosa kita melihat aurat, kita berdosa, dia juga yang membuka aurat memang berdosa, sama-sama berdosa. Tapi kalau terlilik dengan satu kali lirikan saja itu nggak jadi masalah. Jadi kita melirik, jadi langsung udah nggak melirik lagi, diacuhkan aja, diabaikan saja. Lebar kalau dilihat sayang gitu. Kalau dilihat sayang, dilihat takut dosa, jadi gimana gitu.
istighfar dengan wudhu saja. Dengan wudhu saja, maka semua dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita terbasuh dengan ketika membasuh muka, membasuh wajah kita yang dilakukan oleh mata kita, maka semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naon teh? Ketika kita sudah wudhu langsung melaksanakan sholat, apalagi setelah kita melaksanakan sholat semua dosa-dosa kita juga itu dihapus oleh sholat kita itu. Kita sholat kepada Allah dengan ikhlas, makanya jangan buru-buru kalau sholat itu, yang nyantai, yang tartib kalau sholat, jangan buru-buru. Sholatnya buru-buru nanti ekspres. Karek diantal si hulu teh, karek antal dicabut deui. Cing bebaskeun heula teh gitu. Sing lila sakedeung mah. Kepalanya doang. Karek kon kitu terus sirah teh. Dicabut deui sirah teh. Kepalanya baru masuk, langsung dicabut lagi, enggak boleh itu. Nggak boleh, nanti kecewa nanti. Harus kerasanya, harus kerasa. Gitu. Jadi sampai mundur. Dengar. Ketika kita melaksanakan sholat, maka dosa-dosa kita itu diangkat di atas kepala, disimpan di atas kepala dan di atas pundak. Ketika kita sholat melaksanakan ruku dan sujud, maka dosa-dosa tersebut akan berjatuhan. Semuanya berjatuhan dosa-dosa kita itu. Berarti kita lagi sujud, lagi ruku, dikarenakan dosa-dosa orang yang sedang sholat itu diangkat oleh Allah, disimpan di kepalanya dan di pundaknya. Maka ketika melaksanakan ruku, dosa-dosa tersebut itu berjatuhan. Juga kita melaksanakan sujud, maka dosa-dosa kita pun itu berjatuhan. Maka jangan sampai melalaikan sholat, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Begitu sholat harus santai, tertib gitu. Lah karek abus kali sirah gitu toh. Rame jika nungker kulik cungkedang. Aja lo gedang mau balas ya. Kemana-mana ngomong sih ya. Jika nungker naon kulik cungkedang gancang sholat ulah gancang-gancang teuing. Gancang-gancang teuing santai sholat nanya. Mau pengajian ke Kulon. So, baca bareng.